Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya datang ke sini tuh ada yang perlu saya pertanyakan mengenai alat kontrasepsi KB. Oh, seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dulu. Perkenalkan, saya Perawat Hikmah Fariza Ramadhani Kudus. Saya sedang dinas di sini ya, Bu. Ibu bisa panggil saya sebagai Perawat Hikmah. Maaf, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Dede, Dengan Ibu Dede. Usia Ibu berapa tahun, Bu? 35 tahun, 35 tahun. Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Ibu mempunyai anak berapa, Bu? 5. 5. Sebelumnya Ibu pernah pasang alat kontrasepsi? Belum Oh, belum pernah. pernah. Ibu kalau boleh tahu kira-kira jarak dari anak satu ke anak lainnya berapa tahun, Bu, atau berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Baik. Ibu, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang jarak anak. Lebih baiknya lagi kalau misalnya Ibu mempunyai planning lagi ke depannya untuk memiliki anak lagi, itu dibatasi minimalnya pada 2 tahun. Karena ini sudah 1 tahun ya tidak apa-apa, yang penting keluarga Ibu sehat, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu tahu nggak tentang alat kontrasepsi, konseling KB sebelumnya? Apakah ada rumor ataupun alat-alat kontrasepsi yang mungkin Ibu ketahui? Yang saya tahu itu cuma alat kontrasepsi kondom sama pil. Oh, seperti itu. Baik. Ibu, saya akan langsung jelaskan. Di sini akan saya berarti Ibu sama sekali belum pernah pasang KB ya? Belum. Dan yang Ibu ketahui tentang kondom dan juga pil KB. Iya. Nah, jadi Ibu kesini ingin memasang alat kontrasepsi. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu macam-macam alat kontrasepsi atau konseling KB dulu, supaya saya dapat mengatasi permasalahan ataupun pemahaman peningkatan pendidikan edukasi tentang konseling KB sebagai alat kontrasepsi. Nah, baik, Bu, ada beberapa alat kontrasepsi jenis-jenis KB yang bisa saya tunjukkan. Ya, yang pertama ada kontrasepsi mekanik, ada kontrasepsi hormonal, dan ada kontrasepsi mantap. Nah, perbedaannya dari ketiga ini yaitu kalau kontrasepsi mekanik yaitu yang dimana saat ingin melakukan hubungan itu langsung dipasang ya, Bu, sebelumnya. Nah, kalau kontrasepsi hormonal yaitu pemasangannya ada jarak sebelum berhubungan dan juga jangka waktunya kurang lebih cukup panjang. Ya, Bu, kontrasepsi hormonal misalnya dimasukkan ke peredaran darah ataupun diminum ataupun dan lain sebagainya. Kalau kontrasepsi mantap yaitu dimasukkan ke dalam alat reproduksi yang dimana keuntungannya bisa bertahan hingga 5-10 tahun. Seperti itu, Bu, dan juga ini aman juga. Baik, saya langsung ke jenis-jenis dari kontrasepsi mekanik, hormonal, dan juga kontrasepsi mantap ya, Bu. Ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak, Bu, sampai sini? Nggak ada. Nggak ada, baik. Karena Ibu sudah tahu tentang kondom, berarti saya akan menjelaskannya hanya sedikit saja ya, Bu. Kondom kan itu kayak karet selubung ya, Bu, yang dimasukkan ke dalam alat reproduksi pria. Seperti itu, berarti Ibu sudah tahu ya. Selanjutnya yaitu ada ini, Bu, ada diafragma. Nah, diafragma ini sama alat kontrasepsi mekanik, tetapi ini dimasukkannya ke dalam alat reproduksi wanita. Nah, ini gambarnya seperti ini, Bu, Ibu bisa dilihat. Nah, ini keuntungannya yaitu 99,2 sampai 99,4% dalam 0,8 kehamilan dari per 100 perempuan dalam 1 tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat AKDR ini dipasang. Nah, ini seperti ini, Bu, gambarnya. Nah, ini dipasang, dimasukkan untuk menghalau atau menghalangi jalan kedua jalan tuba Fallopi namanya, Bu, ini ke jalan yang masuk ke untuk pembuahan sel telur di sini. Nanti sperma akan berenang, lalu di kedua jalan ini akan dihadang oleh AKDR ini, Bu.
Nah, cara kerja alat ini adanya fertilisasi dan alatnya itu terbuat dari tembaga sehingga menggugurkan pembuahan sel sperma melalui sel telur menuju sel telur. Nah, selanjutnya yaitu Bu tentang karena Ibu sudah tahu pil KB ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang susuk atau implan. Nah, susuk atau implan ini yaitu jenis kontrasepsi hormonal yang dimana ini dimasukkan ke bawah kulit ya Bu. Nah, yang dimana keuntungannya sangat juga efektif, lalu tidak mengganggu pada kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan saat bersenggama, tidak mengganggu pengeluaran ASI dan juga hormon-hormon lainnya. Ibu tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya yaitu ada kontrasepsi mantap, yaitu kontrasepsi yang dimana yang sudah saya jelaskan waktu pemakaiannya cukup lama dan cukup efektif untuk pemakaian alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi mantap ada dua, yaitu alat kontrasepsi tubektomi dan juga vasektomi. Nah, kontrasepsi tubektomi ini yaitu di metode operasi wanita, yaitu pemasukan cincin ke dalam tuba Fallopi Bu ke sini. Nah, nanti sperma itu akan berenang menuju ke rahim ibu, tetapi di sini ada cincin yang menghadang sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, kalau vasektomi ini untuk laki-laki. Jadi perbedaannya tubektomi untuk wanita dan vasektomi untuk pria. Nah, untuk vasektomi sendiri itu pemasukan prosedur yang dimana pembuahannya itu menghalau sel sperma untuk pengeluaran menuju sel telur. Nah, jadi di sini pada saat testis atau yang menggantung ya Bu, yang bulat itu mengeluarkan sel sperma, lalu akan dikeluarkan melalui penis ini ya Bu. Nah, itu akan dihalau di saat di vas deferen ini atau salurannya, sehingga akan dihalau, jadi tidak terjadi pengeluaran sel sperma atau adanya kualitas sperma yang tidak bisa membuahi pada sel telur. Nah, itu Bu yang sudah saya jelaskan tentang alat kontrasepsi baik mekanik, hormonal ataupun kontrasepsi mantap. Mungkin Ibu ada yang tertarik atau ada yang nyaman dan mulai mengerti tentang alat kontrasepsi ini. Kira-kira Ibu mau memilih yang mana kira-kira? Mau memilih yang implan. Oh, yang implan. Yang implan, tapi sebelumnya nanti saya akan diskusikan dulu sama suami. Ya. Baik, Ibu bisa dibaca kembali ya Bu tentang metode susuk atau implan. Takutnya Ibu tolong dibaca tentang keuntungan dan juga tentang keterbatasan kontrasepsi implan. Takutnya ada kurang pemahaman dan juga supaya Ibu lebih meyakinkan lagi. Silakan Bu. Nah, untuk saran saya, Ibu diskusikan lagi dengan suami Ibu. Takutnya suami Ibu tidak tahu ya Bu. Nanti Ibu bisa kembali lagi ke sini dan bisa menjelaskan bagaimana pendapat suami Ibu. Kalau bisa suami Ibu juga diajak ke sini supaya saya menjelaskannya lebih enak dan ada keuntungan dari kedua belah pihak, baik dari Ibu sendiri ataupun dari saya, sehingga saya tahu apa proses pemasangan tentang alat kontrasepsi. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan. Mengerti. Ya, mengerti berarti ya Bu. Ya. Ya Bu, mungkin itu saja yang bisa saya. Terima kasih Ya, atas sama-sama Bu. penjelasannya. Permisi. Ya, silakan Bu.